Halo Sobat Bidar, kembali lagi bersama saya Feby Ayu di acara Gensport. Nah, hari ini kita bakal membahas salah satu cabang olahraga yang asli dari Indonesia. Kira-kira Sobat Bidar pada tahu nggak nih cabang olahraga apa yang bakal kita bahas di hari ini? Nah, I will give you some clue kalau aku nyebutin salah satu atlet yang pernah menyumbangkan medali emasnya untuk Indonesia di acara Asian Games, yaitu Hanifan Yudani Kusuma. Beliau ini sempat viral loh di sosial media karena beliau itu sempat melakukan aksi selebrasi kemenangannya dengan merangkul dua tokoh utama Indonesia, yakni Bapak Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Nah, Sobat Bidar pada tahu kan apa? Yap, benar banget, pencak silat. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber kita, namanya Akbar. Nah, Akbar ini merupakan mahasiswa aktif semester 6 Universitas Bina Dharma dari jurusan Teknik Informatika. Beliau juga termasuk merangkap sebagai pelatih untuk pencak silat. Halo Akbar, silakan duduk. Oke Sobat Bidar, jangan kemana-mana karena abis ini kita akan berbincang lebih banyak lagi bersama narasumber kita. So don't go anywhere. Halo, balik lagi di acara Gensport. Nah, seperti janji Feby sebelumnya nih, kita bakal lanjut perbincangan kita bersama Akbar. Akbar nggak usah tegang-tegang ya, karena kita bukan ujian, Bar. Oke, siap. Pastinya sebelum Akbar terjun ke dunia persilatan ini, Akbar pasti tahu dong sejarahnya. Mungkin sejarah induk cabangnya atau dari perguruan pencak silat yang Akbar tekuni sekarang ini. Akbar boleh cerita ke Sobat Bidar, supaya Sobat Bidar itu ilmunya itu makin nambah kayak gitu. Silakan. Sebelumnya PSAT ini berdiri pada tahun 1922. Oke, udah lama banget ya berarti. Ya, udah sebelum kemerdekaan berdirinya itu. Nah, terus? Di PSAT ini pendirinya itu Ki Hajar Harjo Utomo. Nah, di dalam PSAT di sini banyak sekali perguruan-perguruan yang mendirikan IPSI. Ya. Salah satunya itu PSAT. Dan IPSI itu adalah wadah di mana tempat kita bernaung jadi induk organisasi pencak silat. Oke, berarti di IPSI itu banyak dong perguruan-perguruan lain dari pencak silat itu sendiri. Ya, banyak. Benar. Nah, kalau gitu Akbar bisa nggak jelasin apa aja teknik dasar dari pencak silat itu sendiri, yang umum aja nih? Oh, oke. Teknik dasar dari pencak silat itu pertama itu ada pukulan, tendangan, tangkapan, dan guntingan. Ya. Selanjutnya itu Akbar bisa nggak jelasin gimana peraturan atau cara main dari pencak silat itu sendiri? Cara main atau peraturan dalam pencak silat itu pertama kita harus menendang sasaran. Yang pertama itu ada di body. Kita pakai body protector itu namanya. Body protector itu gimana? Body protector itu tepat sasaran melindungi tubuh kita. Misal itu bagian tubuh ya? Ya, bagian tubuh. Jadi kalau misalnya kita lagi bertanding ataupun lagi sparring itu memakai body protector. Di situ adalah tempat sasaran letak serang kita. Oh, berarti kalau kita mau mukul lawan itu harus lawan yang kita pukul itu harus pakai body protector. Ya, lawannya itu pakai body protector. Itu dalam perlombaan itu harus ya pakai? Harus, karena itu syaratnya biar tahu sasaran. Oh, itu kalau pukulan kan poinnya 1, tendangan poinnya 2. Oke. Oke, lanjut. Lagi? Udah, itu aja kalau teknik dasarnya. Oke guys, itu aja nih dari penjelasan mengenai sejarah, peraturan main, sama teknik dasarnya. Oke, kita bakal balik lagi dan kita akan berbincang lebih banyak lagi bersama Akbar. So, stay tune on Gensport.
visi Universitas Bina Dharma adalah ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis IT pada tahun 2025. Sedangkan misinya adalah ingin menghasilkan sarjana-sarjana yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Yeay, balik lagi di Gensport. Nah, masih dengan narasumber yang sama, ada Akbar di sini. Kira-kira Sobat Bidar pasti masih penasaran kan? Mau mengulik lebih dalam lagi mengenai pencak silat ini. Oke, kita lanjut nanya aja ya ke Akbar ya. Akbar, sejauh ini selama Akbar mengajar nih di Bina Dharma, apa sih pencapaian atau prestasi di Bina Dharma itu sendiri? Pencapaian dan prestasi yang pernah kita capai di Bina Dharma, pertama kita pernah mengikuti pertandingan pencak silat PSHT Cup se-cabang Palembang. Wah, terus? Di PSHT Cup se-cabang Palembang kita alhamdulillah mendapatkan 2 medali emas, 1 medali perunggu. Itu cewek atau cowok itu? Semuanya laki-laki. Semua laki-laki? Ya. Oke. Di situ yang mendapatkan medali emas pertama saya sendiri. Setelah itu ada namanya Mas Akbar Gumelar. Gumelar itu Ya. temennya Akbar Ya, dari Bina Dharma juga. Oh, dari Bina Dharma juga. Oke, tadi Akbar bilang PSHT Cup apa itu? PSHT Oh, Cup, PSHT Cup itu singkatan dari? Persaudaraan Setia Hati Trati Cup cabang Palembang. Oh, cabang. Itu yang perguruan tinggi yang Akbar geluti sekarang ini Iya. pencak silatnya. Oke, untuk selanjutnya ini Akbar bisa jelasin nggak gimana pemanasan sebelum melakukan pencak silat itu sendiri biar Sobat Bidar itu nggak cedera atau nggak mengalami kesalahan dalam melakukan kegiatan olahraga itu. Oke, pertama kalau sebelum kita memulai acara latihan, pertama kita melakukan gerakan pemanasan dimulai dari kepala. Oke. Kepala yaitu dari gerakan kepala dinaikkan ke atas, ditundukkan, ditolekan. Setelah itu kembali lagi ke gerakan tangan. Oke, itu sama aja kayak pemanasan biasa ya? Iya, pemanasan biasa. Terus ada kalau lagi? setelah pemanasan digerakkan dari kepala sampai ke kaki, nanti ada pemanasan kuda-kuda. Oke. Pemanasan spare namanya, spare tangan, spare perut, spare Peregangan kaki. gitu ya? Iya. Oke, Itu aja? itu aja. Nah, pemanasannya. terus kalau yang membuat beda itu pemanasan dari silat atau taekwondo sama karate itu kan ada bedanya pasti kan, tapi kebanyakan orang itu bilangnya itu hampir sama. Terus bisa nggak Akbar jelasin sedikit perbedaannya itu di mana? Mungkin di perbedaannya itu kembali lagi ke dasar pencak silat. Sama di pencak silat itu ada namanya kuda-kuda nih. Iya. Kuda-kuda itu kita mainnya di pinggang. Jadi kakinya dibuka, terus mainnya di pinggang untuk menguatkan otot kaki. Oke. Ya. Terus apa lagi? Terus kalau di tangan itu biasanya kita memakai gerakan ini cepat dan lambat. Oke. Jadi, Itu iya. bedanya gimana tuh? Jadi kalau misalnya tangan kita diluruskan nih, terus tangannya diayunkan. Oh. Jadi selama mungkin kita mengayunkannya agar tangan kita itu bisa menahan beban yang kuat. Biasanya itu berapa lama butuh pemanasan buat langsung
olahraga pencak silat itu sendiri? Kalau pemanasannya biasanya sih sekitar 15 menit sampai 30 menit. Kurang lebih sekitar 30 menit ya. Oke, untuk posisi yang benar saat pencak silat itu sendiri gimana, Bar? Posisi yang benar dalam artian bertanding atau lagi pemanasan nih? Boleh bertanding, boleh pemanasan, boleh. Jelasin aja nggak apa-apa. Kalau pemanasan tadi kan sudah dijelasin. Ya. Terus kalau misalnya posisi bertanding, kita di pertandingan atau gelanggang itu ada namanya pertandingan pencak silat. Kita memakai peralatan seperti body Body protector. Oke. Terus namanya koteka itu untuk melindungi kemaluan. Oh, Ya. terus? Terus sebelum kita melakukan pertandingan, di situ kita melakukan kaidah silat terlebih dahulu, yaitu gerakan seni. Oke, seni. Ya, setelah kita melakukan gerakan seni, terus kita bertemukan dengan lawan tuh. Setelah bertemu lawan, barulah kita tarung di situ, fighter. Ya. Oke, aku pernah baca tuh ya, kalau pencak silat itu banyak ngambil jurus dari hewan gitu, benar nggak sih? Ada beberapa jurus yang memang diambil dari gerakan hewan. Ya. Ada ya? Ada Contohnya? contoh gerakan harimau menanti, Terus? ataupun gerakan monyetan, Oh, dan lain sebagainya. banyak ya. Iya. Nah, dan satu lagi nih Bar, sebelum kita tutup, aku mau nanya nih, yang membuat beda sabuk pencak silat itu sama sabuk taekwondo atau karate itu apa? Soalnya kan kalau taekwondo sama karate itu kan ada warna-warni, terus kalau pencak silat ini aku lihat cuma putih. Itu filosofinya apa gitu? Terutama nih dari persaudaraan Siti Hati-Rati itu ada 4 tingkatan sabuk. Pertama itu sabuk hitam atau Itu? sabuk polos. Itu yang dari tingkat tinggi atau? Paling bawah, paling Paling dasar, bawah, ya. paling dasar, oke. Setelah itu jambon atau merah jambu. Setelah itu hijau dan Ya. selanjutnya putih. Nah, tingkat selanjutnya itu adalah mori atau kain putih. Oh, yang Sesa- berpakai ya, ini. sekarang dipakai. Ini terbuatnya dari apa nih? Ini kalau kita bisa lihat dari kain kafan. Oh, kenapa pakai kain kapan itu? Akbar tahu nggak? Tahu Kenapa? dong. Memang pastinya kalau kita pakai ini biar kita bisa mengingatkan kemana kita kembali nanti. Oke, berarti filosofinya itu dalam banget ya, Iya. Bar? Oke. Mau ada yang ditambahin lagi? Udah, cukup. Nah, Sobat Bidar gimana? Udah jelas banget kan penjelasan dari Akbar? So don't go anywhere, stay tune on Gensport. Universitas terbaik di Sumatera Selatan. Jaringan nasional dan internasional. Dosen berkualitas lulusan dalam dan luar negeri. Fasilitas nyaman untuk belajar. Menghasilkan sarjana-sarjana berkualitas. Ayo, bergabung di Universitas Bina Dharma. Visi Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman.
balik lagi di Gensport. Nah, setelah puas kita berbincang-bincang sama Akbar mengenai pencak silat, mulai dari sejarah hingga posisi yang benar saat pencak silat, Akbar mau kasih lihat bela diri praktis dalam pencak silat itu apa. Nah, di sini Akbar akan mengundang satu temennya buat meraktekin bela diri praktis itu gimana. Mas Andika, sini Mas. Nah, nih Mbak ya, contohnya misal nih kita lagi di jalan, ditodong orang. Ya, Mas. Coba Ini seandainya ada pisau nih, di sini pisau. Nah, Mas Andika kan biasa orang nodong juga kan, biasanya kayak gini, pisau nih. Biasanya kalau kita harusnya posisinya tenang. Kalau kita semakin tegang, nggak bisa apa-apa. ini kalau yang ditodong itu sebagai posisi cewek juga kayak gitu. Ya, misalnya posisi cewek kan biasanya kayak gini, biasa nodong ya. Jadi kita harus tenang. Kalau misalnya kita nggak tenang, kita nggak bakal buyar nih, bakal apa kita lakuin. Tapi kalau kita tenang, misal, contoh, ini posisi pisau di sini, dia udah nodong. Nah, pertama kita ambil itu, yang kita ambil pisaunya. Jadi tangan kita diambil, nih. Oh, jadi kita harus ya buang pisau, ini baru kita ambil lagi satunya, bisa lepas. Ini kan dia sakit nih. Iya. Ini penyelesaiannya bisa ke bawah, atau kita tarik ini ke muka. Oh, jadi langsung ke mukanya si penjahat tadi. Yang tepat vitalnya. Vital kan muka dengan kemaluan di bawah gitu. Terus ada lagi yang lain? Ada lagi, misal kita lagi ditodong dari posisi belakang. Misalnya lagi jalan di malam hari, terus ditodong dari belakang, biasanya kan gini. Nih, pisau kan di belakang. Nah, biasanya kalau kayak gini, kita harus senang juga. Harus yang di awal itu senjatanya kita ambil. Jadi senjatanya harus senang. Posisi senjata di sini. Kita ambilnya seperti biasa, kita buang dulu. Nih, buang ke samping. Ya, buangnya ke samping. Dari belakang kita tarik ke samping. Samping. Jadi kan ini posisinya enak. Kaki bisa masuk ke bawah. Nih, kan kosong nih ruang bawah. Bisa tes satu. Langsung ditendang aja gitu. Kedua bisa kita lempar ini orang. Jadi buang. Tuh. Oke. Selesai, tes, selesai. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Itu merupakan salah satu bela diri praktis yang dicontohin oleh Akbar. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, tips-tips buat Sobat Bidar di rumah, gimana sih biar bisa menekuni dunia pencaksilat atau hal-hal yang lain menurut Akbar nih? Oke, kalau untuk menekuni dunia pencaksilat, pertama kita harus latihan dengan rajin. Dan keseriusan yang sangat serius. Karena di latihan ini, Mbak bisa lihat kan di belakang itu adik-adiknya jatuh. Sering kena tenang, iya, karena pemanasannya juga bagus, mendalam banget kan. Jadi kalau kita nggak serius, nggak fokus, jadi bakal percuma aja. Terutamanya untuk kalau ingin menjadi atlet berprestasi, contohnya latihannya harus tekun, serius dan tidak buyar konsentrasinya. Itu aja. Itu aja. Mungkin Mas temannya mau Mas Andika. Nah, jadi Sobat Bidar, intinya itu kalian itu harus tekuni dan niat dari dalam hati. Kalau kalian mau menekuni suatu bidang olahraga ataupun apapun itu, kalian bisa tekuni dari hati kalian. Oke, buat Sobat Bidar yang mau gabung ke pencak silat kamu ini gimana sih Bang caranya? Ada syarat-syarat tertentu atau gimana? Kalau mau gabung silakan datang ke tempat kita latihan ini di hari Senin dan hari Kamis sore pukul 4. Oh, setiap Senin dan Kamis sore. Senin sama Kamis sore. Ya. Oke. Ada lagi? Syaratnya itu pasti mahasiswa Bina Dharma yang pasti. Dia jadi open recruitnya setiap tahun ya? Atau boleh setiap latihan. Yang mau latihan yang boleh mau latihan gabung. silakan Jadi gabung. nggak menutup kemungkinan untuk selalu open recruit gitu ya? Iya. Oke. Udah? Udah. Oke, Sobat Bidar, nggak kerasa udah 30 menit saya menemani Anda. Semoga perbincangan saya bersama narasumber kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Dan jika Sobat Bidar kurang puas dengan tayangan ini, kalian bisa tonton ulang di channel YouTube kita di bawah ini. Jangan lupa saksikan Gensport setiap waktu dan channel yang sama. Saya Febi Ayu Damayanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dadah!
enseñó a nosotros en Bahasa Indonesia. Él estudiaba acá en esta universidad y él nos recomendó por su nivel la Universidad de Bina. Saya sekarang bicara bahasa Indonesia. Ya. Halo, selamat pagi. Nama saya Rosandra. Saya berasal dari Argentina. Saya belajar di Universitas Bina Dharma Bahasa Indonesia. Kenapa saya belajar bahasa Indonesia? Belajar untuk boleh hidup lebih baik di sini, boleh mengerti orang bicara, mengerti budaya, mengerti konteks. Saya perlu itu karena Indonesia negara beda, budaya beda dari Argentina. Jadi saya harus mengerti. Kenapa saya memilih Bina Dharma? Saya pilih Bina Dharma karena ketika saya datang di sini ada guru di rumah, dia belajar di Universitas Bina Dharma, jadi dia selalu bicara tentang level Universitas Bina Dharma, jadi saya pilih universitas. Muchas gracias, terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أنا اسمي محمد حامد محمد آدم. أنا من السودان. أنا أدرس اللغة الأندونيسية في جامعة بينا درما، وأنا فرحان شديد ومبسوط لأني أدرس في جامعة بينا درما، هذه الجامعة العريقة. أنا سمعت عنها وأنا في السودان من أخي يحيى حامد، أيضا يدرس في أندونيسيا، وقدمت إليها من السودان وتم قبولي في المنحة الأندونيسية لجامعة بينا درما، وقدمت إليها في هذا والآن عندي 3 أشهر أنا أدرس اللغة الأندونيسية. ووجدت هنا الجامعة ما شاء الله جامعة عريقة ومتقدمة ومتطورة، ويوجد محاضرين أكفاء في جامعة بينا درما، وإن شاء الله نواصل الدراسة هنا لمدة سنة واحدة، وأنا أريد إن شاء الله بعد الانتهاء من الدراسة أريد المواصلة إن شاء الله في تقديم الماجستير والدكتوراه في هذه الجامعة، لأني أنا أحب الجامعة وأنا أحب أندونيسيا. Selamat siang, nama saya Muhammad Hamid, saya dari Sudan, saya berasal Sudan. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma. Saya suka Indonesia dan saya cinta Universitas Bina Dharma. Ada kakak saya di Indonesia juga, di Palembang. Dia juga belajar bahasa Indonesia tahun lalu di Universitas Sriwijaya di Antarlaya tahun lalu. Dan semua di Bina Dharma, kita di Bina Dharma bahagia dan saya senang sekali bertemu mahasiswa Bina Dharma dan juga suka semua dosen di Bina Dharma, dan saya mau tinggal di sini di Palembang. Saya suka Palembang. Saya suka Palembang dan
saya mau tahu budaya Palembang dan saya suka makan Palembang. Saya suka pampe, makan tradisional Palembang. Saya suka pampe dan suka ikan dan ayam, nasi. Di Sudan semua makan roti, tapi di sini nasi, makan sarapan dan makan siang, makan semua nasi. Sekarang saya suka nasi juga ya. Dan terima kasih, sampai jumpa. สวัสดีค่ะฉันชื่อเคนี่ค่ะมาจากประเทศไทยตอนนี้กำลังเรียนภาษาอินโดนีเซียอยู่ที่มหาวิทยาลัยบินาดามาที่ปาเลมบังอินโดนีเซียค่ะอยู่ที่นี่มีความสุขมากเลยค่ะถึงอากาศจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าคุณครูกับเพื่อนๆที่นี่สนุกมากเลยค่ะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราทำไปมีของกินของที่นี่แล้วก็เรียนภาษาอินโดนีเซียกับเพื่อนๆได้แชร์ภาษาอื่นๆด้วยมีความสุขมากเลยค่ะที่นี่อยากเชิญเพื่อนๆมาเรียนที่บินาดามากันนะคะขอบคุณค่ะ Selamat pagi, nama saya Kenny, saya dari Thailand. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma, Palembang, Indonesia. Saya suka makan di sini. Di sini sedikit panas, tapi ada teman banyak dan dosen baik. Saya senang sekali tinggal di sini dan senang ketemu sama teman yang di luar negara dan orang Indonesia. Terima kasih.